Ya, meskipun rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlangsung, nama-nama potensial untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta sudah mulai berbunculan. Di antaranya seperti Ahmad Saroni dari Partai Nasdem dan Ridwan Kamil, serta Ahmad Zaki dari Partai Golkar. Apakah nama-nama ini akan tetap dominan ketika bergabung dengan partai politik lain untuk berkoalisi? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami ada analis politik Ahmad Hoirul Umam dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, Mas Umam, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ada dua nama ya dari Partai Golkar yang menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar dan Ridwan Kamil. Bagaimana proses politiknya, Bang Doli, hingga kemudian kandidat Gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar ini mengerucut kedua nama ini? Ya, proses menghadapi pilkada ini kan sudah memang kita mulai sekitar 1,5 tahun yang lalu, ya. Nah, itu kebijakan yang kita ambil karena memang kita menyadari betul, dan saya kira juga sama dengan partai politik yang lain, bahwa tahun 2024 ini kita ya, Bang Doli. Pileg dan pilkada dalam hari yang sama dan beberapa bulan pilkada. Halo. Ya, baik. Suaranya agak putus-putus. Silakan dilanjutkan, Bang Doli, ya. Jadi kita menyadari betul bahwa 3 jenis pemilu Indonesia ini kan tahun 2004 dilaksanakan dan berdekatan. Jadi setelah pileg ini tidak jauh beberapa bulan kita melaksanakan pilkada. Nah, oleh karena itu kita menganggap bahwa ada kaitan erat antara pileg, pilpres, dan kemudian pilkada. Ya, Bang Doli, mohon maaf suaranya terputus-putus sambil menunggu komunikasinya lebih baik. Mungkin saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, dari nama Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki dulu, mana yang kemudian menurut Anda lebih berpeluang menjadi Gubernur DKI Jakarta? Mas Kevin, terkait dengan dinamika politik di Jakarta, memang tampaknya akan dipengaruhi oleh dinamika koalisi di Pilpres 2024 ini. Karena bagaimanapun juga koalisi-koalisi yang terbentuk tampaknya tentu memiliki nama-nama yang sudah cukup kredibel untuk dijual dalam konteks pilkada yang akan datang. Misalnya kalau kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu akhirnya kemudian menetapkan Prabowo Gibran misalnya sebagai capres-cawapres terpilih, maka besar kemungkinan Anies Baswedan akan menjadi kandidat yang terkuat untuk masuk di pilkada DKI Jakarta. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies betul-betul tampil kompetitif dan bahkan menunjukkan dirinya sebagai pemenang di DKI Jakarta. Artinya bahwa dia sudah memiliki captive market yang kuat, dan hal ini menjadi penting bagi Anies Baswedan misalnya untuk menjaga momentum politiknya dari 2024 ini sampai di 2029 mendatang. Meskipun tentu ada nama-nama mulai dari Ahmad Syahroni dari Nasdem, kemudian Pak Ridwan Kamil yang juga cukup kompetitif untuk maju dalam pilkada di DKI Jakarta mendatang. Karena bagaimanapun juga DKI ini sangat-sangat spesial, Mas Kevin. Bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, faktanya bahwa DKI adalah sentra bisnis dan juga sentra dunia usaha, di mana PAD-nya itu sudah mencapai 87 triliun. Dan angka itu sangat spektakuler dibanding dengan kementerian-kementerian di tingkat pusat misalnya. Maka menjadi sangat wajar kalau misalnya kemudian ke depan pertarungan di DKI akan sangat-sangat kompetitif. Dan partai-partai akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan kemenangan di DKI Jakarta. Mas Umam, apakah koalisi di tingkat provinsi ini akan sudah pasti mengikuti koalisi di tingkat pusat, seperti kemudian mencalonkan Pilpres kemarin? Ya, Mas Kevin, memang tidak ada rumus pasti, tidak ada rumus baku dalam konteks koalisi. Partai-partai politik biasanya bersikap pragmatis untuk memilih mana kandidat yang memiliki potensi menang lebih besar. Disitulah kemudian partai-partai politik akan memberikan dukungannya. Nah, kalau misal kemudian ternyata
di Pilpres 2019, di Pilpres 2024 yang lalu, kemudian mendapatkan impact luar biasa dalam konteks perilaku politik partai. Misalnya karena ada komunikasi yang cukup tegang misalnya antara satu koalisi dengan koalisi yang lain, maka kemudian misalnya ada elemen kekuatan tertentu yang mewajibkan untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu, maka bisa saja upaya untuk kemudian seolah mendisiplinkan partai-partai politik itu untuk stay pada garis koalisi lama di Pilpres dan tidak memberikan dukungan kepada kelompok di luar koalisi saat Pilpres kemarin. Tetapi saya pikir situasinya dalam konteks pilkada itu seringkali cair, sangat fleksibel, dan akan ditentukan oleh dinamika politik lokal dan menentukan mana yang paling menang, memiliki potensi menang lebih besar, dan disitulah kemudian partai politik akan berlabuh biasanya. Mas Umam, yang sudah keluar nama-namanya yang kemudian ramai diperbincangkan kan ada Ridwan Kamil, Ahmad Zaki Iskandar, dan kemudian Ahmad Saroni. Nah, kalau dari ketiga nama ini saja, mungkin tambah Kaisang Pangarep ya, tapi kemudian dari keempat nama ini deh, yang menurut Anda punya peluang yang cukup tinggi untuk memenangkan DKI Jakarta sebagai gubernur, itu yang mana? Mas Kevin, saya pikir terlalu dini ya untuk menentukan dan juga membaca potensi kemenangan. Yang pasti dalam konteks pilkada seringkali faktor ketokohan itu menjadi faktor utama. Dan kemudian faktor ketokohan tentu harus mengakar. Maka kemudian infrastruktur pemenangan baik dalam konteks tim ses maupun dalam konteks partai-partai politik pendukung betul-betul harus optimal. Nah, kalau misal kemudian tadi nama-nama Zaki Iskandar, kemudian Ahmad Saroni, kemudian Ridwan Kamil, kemudian nama-nama yang lain barangkali dari PDIP akan mengusung Bu Tri Risma hari ini, maka kemudian harus dibuktikan seberapa masif proses sosialisasi, seberapa masif mereka kemudian bisa meyakinkan akar rumput di DKI untuk kemudian menjadi basis pemilih loyal mereka masing-masing. Baik, saya kembali ke Bang Doli, semoga komunikasinya sudah lebih baik. Bang Doli, tapi dinamika di Partai Golkar sendiri seperti apa merespon mengenai dua nama ini? Karena informasinya Ridwan Kamil pun mendapatkan pertentangan dari DPD Golkar di Jawa Barat, begitu? Sebenarnya tidak. Jadi sejak awal dua nama ini adalah dua nama antara Pak Ahmad Zaki dan kemudian Ridwan Kamil yang memang sudah kita proyeksikan. Jadi Ahmad Zaki itu adalah Bupati Tangerang, ya, juga mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian dia menyatakan minat untuk kemudian bertarung, berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta. Maka kemudian kita angkat beliau, kita pilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Nah, Saudara Ridwan Kamil memang pada saat bergabung dengan Partai Golkar itu sudah kita endorse ya. Saudara Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dia punya minat, ada dua pilihan, tetap maju kembali menjadi gubernur di Jawa Barat atau juga maju di Pilkada DKI. Nah, makanya kemudian kita kasih kedua orang ini surat tugas ya. Nah, surat tugas itu memang kita punya mekanisme baru bagi siapa saja kader pimpinan partai yang memang punya keinginan untuk maju di pilkada seluruh Indonesia, ya, kita kasihkan surat tugas. Surat tugas itu berguna pertama, kalau memang mereka mau maju menjadi calon kepala daerah dimanapun, ya mereka harus bantu agenda politik Golkar, baik itu pileg maupun juga pilpres. Dan kemudian surat tugas itu sekaligus sambil membantu agenda partai, mereka juga diberi keleluasan untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi terhadap citra diri mereka sebagai tindak lanjut keinginan mereka untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, jadi hampir semua daerah kita sampaikan seperti itu, dan untuk DKI dua nama ini yang kemudian sampai sekarang mereka terus menunjukkan minat, atensi, dan kemudian sudah melakukan sosialisasi gitu. Nah, pada akhirnya nanti kemudian akan diputuskan pada oleh DPP, nanti biasanya ada tim khusus ya di bawah koordinasi Korbit Pemenangan Pemilu, tentu juga melalui arahan Ketua Umum. Nah, kita lihat nanti mana tentu elektabilitas yang paling baik ya di antara kedua ini untuk bisa kita calonkan, karena kita menginginkan kan kalau ikut kontestasi politik apapun kan ingin menang gitu ya.
Nah, jadi kita akan lihat nanti mana yang paling memungkinkan. Nah, walaupun memang nanti kita akan banyak menerima masukan, termasuk menerima masukan jadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Saudara Aceh, yang memang kalau untuk menindaklanjuti ya prestasi yang sudah kita raih di Pileg dan Pilpres kemarin, terutama di Jawa Barat ada peningkatan suara, tentu wajar saja Saudara Aceh sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat menginginkan ya ada kesempurnaan kemenangan ya, udah menang Pileg, menang Pilpres, dan tentu mereka ingin juga menang Pilkada. Nah, itu yang pertimbangan masukan-masukan nanti yang juga kita akan evaluasi. Kita akan catat untuk pada akhirnya mengambil keputusan terakhir siapa yang akan kita calonkan. Ya, Bang Doli, kandidat dari Partai Golkar ini yang nantinya akan dipilih, ini masih dominan tidak ketika nanti sudah berkoalisi dengan partai lain dalam pencalonan? Ya, tentu dalam pilkada saya kira kan ada dua faktor kunci ya. Kalau kita ingin membicarakan tentang pilkada. Kalau kita juga ingin mendapatkan peluang menang, pertama tentu dari figurnya sendiri, ya apakah figurnya ini dianggap cukup capable, cukup acceptable ya di masyarakat, dan kemudian punya daya terima yang baik dan dilihat dari elektabilitasnya gitu. Nah, yang kedua adalah faktor pembangunan jaringan yang terbentuk melalui partai politik dan gabungan partai politik pengusungnya. Nah, jadi nanti ini juga tahap berikutnya setelah kita, ya ini sebetulnya beriringan ya. Nanti kan kita akan merembukan bersama kira-kira kalau misalnya kita punya kecenderungan kepada satu figur, tentu kemudian kita nanti akan mendiskusikannya dengan partai-partai politik yang lain. Karena untuk di DKI, kalau kita lihat dari hasil sementara di quick count atau di real count KPU, sepertinya tidak ada satu partai politik pun yang bisa mengusung sendiri. Jadi harus berkoalisi ya. Setahu saya kalau tidak salah sekarang memang nanti akan dipimpin oleh teman-teman PKS ya, 17 kursi. Itu juga belum cukup untuk mengusung sendiri. Kami juga ada peningkatan mungkin sekitar 10 kursi sama dengan Nasdem, sama dengan yang lain ya gitu. Nah, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti harus berkoalisi. Nah, untuk membangun koalisi ini kan nanti akan ada semacam dialog, diskusi, figur mana yang paling tepat gitu. Nah, jadi nanti itu dilakukan secara beriringan, ya. Kekuatan tokoh sama kekuatan jaringan pendukung koalisi partai politik itu akan juga sangat menentukan. Oke, Mas Umam, mana yang kemudian menjadi faktor kunci untuk memenangkan DKI Jakarta? Apakah kemudian faktor gabungan partai politiknya atau faktor ketokohannya itu tadi? Karena kita sepakat bahwa DKI Jakarta ini spesial begitu. Iya, kalau terkait dengan konteks faktor, pilkada tadi sempat saya sampaikan, memang faktor ketokohan itu betul-betul lebih utama. Meskipun juga di saat yang sama memang soliditas dari partai-partai politik pengusung itu nanti juga sangat menentukan. Karena bagaimanapun juga efektivitas dari kerja mesin politik akan ditentukan oleh bagaimana kemudian koordinasi mereka, proses sosialisasi mereka, termasuk juga melakukan pemetaan secara real di basis-basis pemilih yang bukan hanya ramai ketika kampanye, tetapi juga betul-betul basis pemilih itu termobilisasi dan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Nah, semua itu dibutuhkan sebuah infrastruktur pemenangan yang kuat, dan tampaknya ada cukup banyak pihak yang nanti akan terlibat, bukan hanya partai-partai politik, tampaknya juga akan ada kekuatan-kekuatan lain, termasuk juga dari dunia bisnis barangkali, karena ketika kemudian terjadi perubahan kekuasaan, seringkali salah satu yang terdampak dalam konteks ini adalah dunia bisnis. Nah, kalau misal kemudian mereka ada preferensi yang berbeda, maka seringkali kemudian akan memberikan pengaruh dalam konteks baik itu dalam konteks networking, dalam konteks logistik atau sumber daya yang lain. Nah, oleh karena itu ke depan, kalau misal memang nanti di Pilkada DKI betul-betul didominasi oleh nama-nama baru, maka ini akan menjadi medan terbuka. Nah, kalau misal kemudian ini adalah lapangan bebas,
maka pertarungannya akan jauh lebih kompetitif dan tidak ada incumbent atau petahana sebelumnya yang maju di Pilkada DKI ini. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka bisa diduga bahwa Pilkada yang akan datang akan amat sangat kompetitif dan akan melibatkan elemen kekuatan yang jauh lebih masif dan seringkali bahkan elemen kekuasaan di tingkat tertinggi kemudian seolah ikut terlibat dalam proses penentuan kemenangan di Pilkada DKI mendatang. Bang Doli, apakah Partai Golkar membuka peluang untuk koalisi Gubernur DKI Jakarta ini berbeda dengan koalisi ketika mencalonkan presiden kemarin? Partai Golkar adalah partai terbuka, ya. Kami juga beberapa kali punya pengalaman, ya, bekerja sama dengan partai politik manapun, baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dan kalau kita lihat dari perjalanan pelaksanaan Pileg, Pilkada selama ini kan memang antara Pileg sama Pilkada ini juga sangat cair sebetulnya, ya. Jadi kita bisa bekerja sama dalam menghadapi Pilpres, tetapi pada saat Pilkada itu konfigurasinya bisa berbeda. Dan kami sebagai partai yang terbuka tadi siap saja untuk membangun koalisi dengan partai siapapun, walaupun untuk tahun 2024 ini kan ada hal yang berbeda. Yang berbedanya adalah antara Pilpres, Pileg dan Pilkada itu dekat sekali. Jadi kedekatan komunikasi antar partai politik pengusung di Pilpres, ya, ini kan sekarang masih juga cukup kental, ya, masih hangat. Dan kami di Koalisi Indonesia Maju juga pernah membicarakan bahwa kami juga bersepakat, berkeinginan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini sebisa mungkin kita laksanakan, kita pertahankan secara permanen, ya, termasuk menghadapi event-event politik termasuk Pilkada gitu. Tetapi sekali lagi itu kan nanti tergantung situasi di daerah masing-masing. Itu tadi variabel ketokohan sama variabel partai politik pengusung itu saling keterkaitan gitu. Karena kadang-kadang kita merasa punya tokoh ini cukup baik, ya, tapi kalau kemudian kita tidak cukup mengusung sendiri, kita kan juga harus berkomunikasi dengan partai politik yang lain yang belum tentu sama pandangannya tentang satu tokoh itu gitu. Nah, ini nanti dinamika yang akan terjadi di setiap daerah dalam Pilkada kita yang akan datang ini, kira-kira begitu. Apakah ini artinya bahwa Partai Golkar juga terbuka untuk mencalonkan figur lain di luar Partai Golkar, begitu Bang Doli? Ya, sampai sejauh ini kami belum punya pikiran untuk ke arah sana. Ya, kami kalau ditanya Partai Golkar, kami masih memberikan kesempatan kepada saudara Ahmad Zaki dan Ridwan Kamil untuk melakukan sosialisasi, melakukan konsolidasi, ya, apalagi kan mereka di dalam Pileg kemarin seperti surat penugasan yang kami berikan kepada mereka juga punya kontribusi yang atau peran yang cukup signifikan untuk membantu kemenangan Pilpres dan Pilegnya Partai Golkar di tempat mereka masing-masing, ya. Ahmad Zaki berhasil meningkatkan kursi perolehan di DKI Jakarta, ya. Kita dari 6 kursi dapat 10 kursi sekarang, alhamdulillah. Saudara Ridwan Kamil juga dan kemudian membantu Pilpres di DKI tadi Pak Ahmad Zaki. Nah, saudara Ridwan Kamil juga begitu, membantu di Jawa Barat, juga terlibat dalam tim kampanye nasional dan seterusnya. Jadi dari segi itu kedua nama ini sudah memenuhi, ya, sudah memenuhi surat tugas yang diberikan kepada mereka oleh Partai Golkar dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi sampai sejauh ini kita masih mengusung dua nama ini, sambil nanti kemudian kita lihat perkembangan apakah bisa mengerucut jadi satu atau malah mungkin bisa dua-duanya kalau disepakati dengan partai politik yang lain, kan kira-kira, atau dengan siapa, mana yang paling tinggi elektabilitasnya, dan nanti kemudian juga berkomunikasi dengan partai-partai politik lain, khususnya di Koalisi Indonesia Maju. Baik, terakhir Mas Umam, idealnya dalam Pilkada DKI Jakarta sebaiknya ada berapa kandidat, Mas Umam? Ya, memang tidak ada rumus baku. Sekali lagi, tentu itu akan ditentukan oleh konfigurasi dan juga dinamika politik dari partai-partai pengusung, sehingga kemudian bisa memenuhi threshold
dalam konteks mengusung seorang calon atau kandidat. Tetapi pengalaman dari sejumlah kontestasi sebelumnya, ada baiknya memang lebih dari 2 pasangan calon, sehingga kemudian proses polarisasi bisa kita bisa dinegasikan, bisa dihindari, sehingga kemudian betul-betul fokus sekali lagi dalam konteks visi, misi, dan program yang ditawarkan, dan kemudian harus betul-betul bisa menjawab apa sisi perbedaan dibanding dengan kepemimpinan sebelumnya, sehingga kemudian masyarakat DKI Jakarta merasa memiliki ada sesuatu yang kemudian mereka merasa ada yang sedikit pembeda, sehingga mereka paham kemana arah pilihan mereka akan digunakan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti siapa lagi kemudian kandidat-kandidatnya akan muncul dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Umam telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.